welcome di sini. Kami adalah AA Sombres. Kami bakal mendeskripsikan, menjelaskan campaign kami ya. Ya, welcome Syarino, Sarono, welcome AIU. Absen nanti dulu guys, absen guys. Langsung saja kita ke ini ya. PPT-nya yang pertama adalah kita mau campaign tentang Sariwangi sebagai mental. Tapi kita jelasin dulu struktur yang paling kecil atau paling awalnya. Yang pertama adalah strategi. Ya, welcome Mas. Jadi feature-nya adalah aroma teh yang menenangkan. Pasti aroma teh yang menenangkan lah ya. Terus advantage itu adalah rasa yang tidak berubah dari masa ke masa. Kayak Sariwangi kan brand lama ya. Dari gua kecil kayaknya masih ada tuh Sariwangi. Iya bang, dari gua kecil, dari gua jabang bayi ya mas. Serah karep lu dah. Terus adalah benefit. Jadi benefit adalah menikmati teh yang hangat dan praktis. Jadi lu bisa, kalau bisa minum teh itu di tongkrongan enak nih guys ya. Saran. Terus kita masuk ke SWT dari Sariwangi adalah Strike adalah brand besar yang mudah didapat. Jadi kan Sariwangi kan di mana-mana ya, ini market juga banyak berkeliaran. Terus identik dengan kebersamaan. Tapi kita coba reviews ini. Terus ada weakness. Jadi weakness dari Sariwangi adalah citra produk yang kurang premium. Ya kurang premium mas. Ya bergantung pada inovasi teh celup. Tapi ketergantungan juga kayak identik kebersamaan keluarga. Tapi kita coba reviews lagi tadi. Terus ada opportunity. Tren mental health yang sangat naik. Jadi Gen Z ini over Genzi ini. Kalian Genzi gak guys? Ya Genzi. Terus ada treat ancamannya adalah minuman pengganti selain kopi, branding yang keluarga yang kuat. Jadi kalau misalnya ini kalian anak-anak langsung ada STP segmentasi demografi adalah usia 25 sampai 35 tahun. Ini adalah suasana Genzi ya. Terus geografinya tadi adalah perkotaan, Jakarta gaya hidup. Psikografinya sibuk, mobile, work balance, segitu motivasi yang inginkan. Terus STP-nya adalah Sariwangi, menargetkan pekerja muda Gen Z milenial yang domisili Jakarta. Terus pekerjaannya sebagai agensi gitu. Terus STP-nya adalah menghadirkan pesan yang dirancang untuk meredakan dan melepaskan stres. Itu dia. Lanjut aja Mas Rapi ya, Mas Rapi. Silakan Mas, ya welcome guys. Halo cuy. Jadi di sini gue mau jelasin nih dari Aisasnya dari media-media udah kita pilih ya. Ini yang pertama nih, ntar kamera gue atau aja. Udah lagi aja. Kaget. Nih, jadi yang pertama attention nih, kita ada TPC sama billboard kereta nih. Terus yang kedua, geser lagi dah. Nah, yang kedua nih interestnya nih, kita ada pakai radio buat search sendiri. Kita ada e-commercial nih atau toko online. Terus yang actionnya sendiri kita ngebikin desain produk yang mantep dah pokoknya. Terus terakhir yang share kita ada bikin playlist lagu. Kita ada bikin playlist lagu di packagingnya kayak sari gandum tuh. Terus di customer di prosesnya tuh nanti nih ya buat orang-orang nonton TPC, kita tuh ngincer ke para penonton yang suka pakai media sosial. Jadi mereka bakal tontonin tuh TPC kita yang mantep. Terus yang billboard. Ya ini yang billboard, sabar yalah. Terus ini yang billboard kereta nih. Kita fokusnya itu ke pengendara. Bukan pengendara sih, penumpang kereta. Terus yang kedua tuh ada interest. Interest itu berarti kita makanya di radio, yang berarti kita fokusnya ya ke pendengar radio lah, siapa lagi. Sama pengendara sih sekaligus yang ada radionya. Terus yang search nih. Nah, ntar kita tuh nanti audiensnya tuh kalau udah denger info dari radio, billboard, TPC, mereka tuh mau beli produknya di e-commercial aja, di toko online. Jadi gak usah repot-repot keluar rumah. Terus buat actionnya nih, desain produk. Nanti tuh pembeli gak bakal ngebeli produk kita. Terus kenapa kita bisa yakin? Soalnya kita tuh bikin packaging yang menarik banget. Terus yang beda dah dari yang biasanya. Terus yang share nih ntar nih audiens kalau udah suka sama produk kita, dia bakal ngasih tahu ke teman-temannya, ini mantep banget produk. Nah, caranya biar beda tuh gimana? Kita ini dari mereka tuh nge-share tuh nggak cuma produknya, tapi dari playlist yang dari packaging yang kita bikin. Nanti mereka bisa dengar musik gitu tuh. Terus buat experience-nya nih teman-teman yang TPC, nanti mereka tuh bakal ketarik nih sama visual yang sama visual dan pesan ini. Desain produk nih. Mereka sabar. Terus mereka nih yakin nih ngebeli produk kita karena kemasan yang menarik itu tadi sama alasannya. Terus ini yang share nih,
nih mereka tuh bakal puas sama ngedorong buat ngebagiin produk kita lewat playlist. Jadi mereka bisa minum teh sambil dengerin lagu-lagu yang sesuai sama mood mereka lah pokoknya gitu dah. Nah lanjut. Nih kesalak nih. Nah, ini ayo nih. ayo nih. Ayo. Tahu nggak singkatan ayo apa? Lanjut aja langsung lah. Ini activity nih. Yang pertama activity. Kita tuh buat orang yang kerja sehari di kantor, yang pakai laptop sepanjang hari tuh sampai matanya belekan ngeliat layar tuh. Terus yang mobilitas tinggi, meeting di kantor mulu, minum kopi teh pas istirahatnya. Nih, interest nih teman-teman. Interest kita tuh kita branding kehidupan kita jadi minuman yang praktis sama mudah diseduh. Terus sampai terus yang work life balance sama self care sederhana, produknya cepat, praktis dan gak ribet, sama ngidupin momen-momen me time gitu sama quality time ringan lah. Terus buat opinionnya kerja keras buat siapa? Butuh waktu untuk istirahat, terus minum aroma yang bikin relax, terus kerja keras yang butuh support, sama nenangin diri dengan minuman hangat. Jangan kayak message what to say. Nah, key message-nya itu proses itu bukan soal kesibukan, tapi soal bagian penuh maksudnya apa sih ini tulisannya? Soal bagian penuh dengan aktivitas dan kejenuhan. Rehat dulu, redakan dengan sari wangi. Oke, dingin banget. Lagi sih narasumber nih. Sorry. Gua harus minum teh lagi nih. Oh ya siap. Jenis pesannya nih teman-teman, ngelanjutin aktivitas dengan rasa hati yang bersyukur, jangan ngeluh mulu makanya. Hidup nggak bersyukur banget sih. Terus yang big idea nih, how to say, simpen aja, jangan syukurin, bersyukur untuk hari ini. Asik kelas kan. Pendekatan kreatif difokuskan tuh ke penyampaian pesan yang relevan sama gaya hidup para pekerja modern yang sibuk, supaya fokus ke momen-momen sederhana sebagai bentuk dari relaksasi. Jadi nggak perlu ke psikolog mahal cok. Terus terakhir tone dan manner, hangat, emosional, sama relatable. Tahu nggak? Oke, sudah banyak tadi udah banyak jelasin kayak banyak banget insight dari Sariwangi ini. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana apa sih media-media apa sih yang cocok di iklan Sariwangi ini sih jujur ya. Yang kita iniin utamanya tuh tetap di TVC, tapi kita tuh punya beberapa media-media lain yang bisa untuk pasarin Sariwangi ini, yaitu ada radio, packaging, lalu e-commerce, playlist design, dan billboard kereta. Di TVC kita tuh tujuannya tuh sebagai attention. Jadi TVC ini tuh tugasnya tuh buat kayak narik perhatian ke orang-orang untuk nyebarin awareness, nyebarin awareness gimana tuh orang tahu apa sih Sariwangi itu, apa sih teh yang berkualitas itu kayak gimana sih. Nah itu kita mulai dari TVC seperti itu. Lalu ada gimana nih komen-komen nih, aman-aman lah ya. Oh ya. Parah banget. Oke, next. Di radio kita mulai interest. Gimana orang-orang mulai interest nih, gimana sih Sariwangi ini kayak gimana sih, deskripsi produknya gimana sih, setelah dia udah dapat dari insight dari TV itu. Nah, datanglah radionya udah jelasin lebih dalam lagi gimana sih si produksi si Sariwangi ini itu dalam bentuk audio pastinya. Lalu next ada packaging tuh kita tuh kayak udah melihat tuh gimana sih visual si teh ini, gimana sih kayak teh si Sariwangi ini tuh bakal kayak gimana sih dalam secara visual, gimana pakai daun apa, bagaimana dia produksinya. Itu keren banget jujur, itu wow. Lalu ada share ini bagian playlist. By the way, ada yang media share Playlist juga apa tuh? kita ada ada
salah satu campaign kita juga itu playlist itu. Jadi kayak nanti kita bakal bikin playlist dengan 3 konsep, yaitu pulang, di rumah, dan berangkat. Nah, jadi tiap playlist itu dia merepresentasikan suasana-suasana dari tiap judul playlistnya. Misalnya kayak pulang, kan biasanya pulang tuh identiknya kan kayak capek, lelah gitu. Paling nanti kita isi di playlist itu dengan lagu-lagu yang kayak apa ya, memberikan suasana kayak akhirnya lelah gue selesai gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu 2 tuh, radio sama playlist gitu. Karena target audiens kita sama gitu. Target audiensnya itu menurut observasi ya, dia pakai dia biasanya tuh mendengarkan musik gitu. Biasanya mendengarkan sesuatu yang berdasarkan audio, karena di kendaraan umum biasanya ya paling itu sih yang dia lakuin gitu. Dan itu sangat-sangat bagus. Lalu next ada e-commerce. E-commerce sih kita buat kayak video motion yang visual sesuai tema konsep mental health. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan si Sariwangi ini dengan orang-orang kantoran gitu. Lalu next ada billboard kereta yang attention. Bagaimana orang-orang pulang kerja kita kelihatan. Sariwangi ini tuh cocok tahu kalau buat orang-orang pulang kerja gitu loh. Cocok banget. Dan ini ada beberapa visual gila. Lihat visual guys. Itu sedih banget itu jujur. Kalau kalian relate, komen guys, komen banget guys, komen. Menurut kalian tuh itu gambaran hidup kalian bukan gitu sih? Dan semoga kalian nggak nganggur ya. Aduh, nggak tahu sih jujur nggak tahu sih. Lalu next ada storyline tuh kita tuh mau ngebuat TVC yang kayak bagaimana hektik seorang pekerja di tempat ibu kota, di mana ada seorang sumber jalan, ada terangnya lampu kendaraan, kota selalu penuh, kita selalu capek pas pulang. Namun di antara lesu itu kita pasti akan menemukan kebahagiaan kita sendiri, dan kita akan menemukan kedamaian itu sendiri, yaitu dengan pastinya tes Sariwangi tersebut. Dan juga ada VO kayak walau hari ini begitu beras dengan teh hangat, menebelangmu dengan hangat data. Ya. Gimana sih kebiasaan audiens yang mau kita jejerin dengan iklan ini tuh gimana sih? Kita tuh mau target itu kayak pekerja usia 21 sampai 30 tahun gitu, yang biasa ngabisin waktu tuh mereka tuh nonton TV di malam hari setelah mereka kerja, atau prime time sekitar jam 7 sampai jam 10 malam, ataupun nonton itu sebagai untuk relaksasi. Dan disitulah kita hadir sebagai media penyembuhan mental pekerja setelah pulang gitu. Lalu kasih produk apa sih yang kita mau taruh, kita gambarin. Produknya tuh kayak praktis, dinikmati, dan juga memiliki rasa yang hangat, yang pasti menenangkan untuk orang-orang yang melihat iklan kita. Lalu jenis pesannya gimana sih? Kita mau tuh Sariwangi itu sebagai produk tempat relaksasi yang sudah saya bilang tadi. Jadi Sariwangi itu tidak hanya sebagai teh biasa yang hanya datang manis namun udah hilang gitu aja. Namun Sariwangi itu juga bisa sebagai rasa relaksasi yang selalu ada buat kita. Si yang mau kita gimana sih anggaran TVC itu, waduh ini jujur prime time-nya mantap juga harganya ya guys. 50 juta per tayang, god damn. No, kalau non prime time 40 juta per 30 detik. Dan cakupan frekuensinya pasti untuk prime time itu sangat luas, nggak bisa ngeris banyak tapi rendah akan loop iklannya. Sedangkan non prime time dia reach-nya emang dikit, tapi mereka bakal ngulang-ngulang terus. Dan jujur untuk brand sebesar Sariwangi itu butuh banget kayak prime time sih. Apalagi ada beberapa ide-ide kita, masukan kita yang kita mau masukin kayak logonya gimana, kayak TVC, tagar, ciptakan harimu, call to actionnya gimana, yaitu juga aktivitas dengan rasa hati syukur dari Sariwangi, websitenya, Instagram dan Shopee untuk membuat brand campaign, dan QR code Spotify VR dari playlist design. Jadi wow, aduh, by the way thank you buat yang udah nonton, yang mau mendengarkan ocehan ini, dengerin kita buat ya. Arigato, bye bye.